kitab kita, Bapak Ibu. Satu ayat saya ingin sharingkan untuk kita malam ini, sesuai dengan tema yang saya kasih untuk Bapak Ibu. Respon hati yang benar. Mari buka dengan saya dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Sudah Bapak Ibu, multimedia bisa bantu. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Satu ayat saja Bapak Ibu kita baca, nanti ada beberapa ayat yang akan saya bagikan juga malam ini. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28. Bunyi firman Tuhan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini kita mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahkan sering dengar ayat ini, dan kelihatannya mudah sekali kalau kita cuma sekedar baca, tetapi Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan perkara mudah untuk kita lakukan atau kita mengakuinya dalam kehidupan kita. Karena ketika kita katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, nah ketika segala sesuatu itu ada masalah di dalamnya, ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Setiap orang punya respon yang berbeda-beda terhadap suatu masalah. Bahkan orang tuh kalau bisa tuh menjauhi masalah Bapak Ibu. Ketika masalah datang, orang memilih untuk kalau bisa jangan ada masalah, maunya tuh hidupnya tuh mulus-mulus saja, lurus-lurus saja, kalau bisa jangan ada masalah. Tetapi hidup ini kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup adalah proses, dan dalam proses itu banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita melalui ayat ini adalah bahwa Tuhan ada di dalam segala proses ini. Tuhan ada di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika segala sesuatu itu ada masalah di dalamnya, maka setiap orang akan punya respon yang berbeda-beda dalam setiap masalah. Nah, Bapak Ibu, di saat senang, atau di saat gembira, di saat sukacita, di saat bahagia, di saat diberkati, ketika kita punya materi, kita punya jabatan yang baik, kita dipromosi, ya, kita mungkin, saudara, mudah untuk kita bilang begini, ya memang Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan semua yang baik-baik ini, semua yang enak-enak, semua yang senang, memang Allah turut bekerja di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita sakit misalkan, ketika kita terluka, ketika kita dihina orang, dimaki orang, dikasarin orang, dijahatin orang, ditipu orang, bahkan ketika kita bangkrut, ketika kita dihianati orang, ini bukan hal yang mudah untuk kita katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena, saudara, nyatanya kita lihat bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita seperti orang-orang yang terbuang, tidak bernilai Bapak Ibu. Apalagi ketika kita bilang untuk mendatangkan kebaikan atau keuntungan bagi kita, itu susah sekali. Karena realitanya kita bukan untung, tetapi kita rugi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa bilang kalau kita sakit itu kita untung? Bagaimana kita bisa bilang kalau kita terluka itu kita untung? Bagaimana kita bilang kita dalam kesulitan itu kita untung? Bagaimana kita bisa bilang kita difitnah, kita dimaki, kita dijahatin orang, kita untung? Ya Bapak Ibu, yang kita tahu bahwa kalau itu terjadi bahwa kita ini di pihak yang dirugikan. Semua orang punya respon yang berbeda Bapak Ibu. Nah, orang
ketika respon-respon yang salah ini menjadikan setiap orang tuh gini, akhirnya orang kecewa, ya, marah, tidak terima. Lalu saudara lihat respon hati yang salah ini, masalahnya bukan selesai, tetapi masalah tidak selesai, bahkan akan muncul masalah-masalah baru. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus punya respon yang jangan yang salah dalam hidup. Alkitab segala sesuatu. Alkitab tidak membuat batas bahwa Allah turut bekerja dalam hal-hal yang baik saja, dalam hal-hal yang enak saja, dalam hal-hal yang menyenangkan saja, dalam hal-hal yang membahagiakan saja. Tidak Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang dalam segala sesuatu. Nah, saudara lihat respon orang tuh akan semakin jauh ketika orang merespon yang salah kepada situasi atau setiap proses, setiap masalah, orang akan semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, bahkan ada banyak orang yang karena kecewa, saking kecewanya, bahkan meninggalkan Tuhan. Tidak mau datang gereja, tidak mau berdoa, tidak mau memuji Tuhan lagi. Semakin jauh Bapak Ibu. Nah, sebaliknya, ada orang-orang yang punya respon yang benar, ya, ketika masalah datang, ketika mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mereka punya respon yang benar kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Jadi mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu ada bagiannya Tuhan, bahwa ada keterlibatan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk nilai-nilai ilahi ditanam di dalam kita. Ya, ada nilai-nilai kebenaran, saudara. Ada nilai-nilai kebaikan, bahwa di dalam sakitmu, di dalam susahmu, di dalam terlukamu, di dalam engkau difitnah, dikasarin, dijahatin orang, ada nilai yang Tuhan taruh, Tuhan mau tanamkan, yaitu kita percaya, kita melepaskan pengampunan, ada nilai ketulusan yang Tuhan taruh di dalam kita kalau kita respon benar, ada iman Bapak Ibu. Jadi orang semakin gini mengerti kehendak Tuhan, ini respon yang benar, bahwa dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita mengerti kehendak Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau. Kita introspeksi diri, evaluasi untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita berubah semakin hari semakin baik, semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin rendah hati, semakin menjadi orang yang murah hati. Semua yang benar-benar itu sebenarnya Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita punya respon hati yang benar kepada Tuhan. Tapi kan masalahnya sekali lagi bahwa tidak semua orang Bapak Ibu bisa merespon dengan benar segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Orang lebih baik memilih tuh, kadang kita tuh saudara, cepat untuk menilai segala sesuatu. Cepat untuk menjatuhkan vonis kepada segala sesuatu, cepat untuk menghakimi segala sesuatu tanpa kita duduk dan merenungkan, mengerti kehendak Tuhan, tanya Tuhan, apa maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan kerjakan. Baik itu hal yang mengenakan, baik itu hal-hal yang kurang enak, yang kurang baik. Kita selalu lebih menjadikan diri kita tuh sepertinya kita lebih tahu dari Tuhan. Kita lebih mengerti dari Tuhan. Kita lebih daripada Tuhan, padahal sebenarnya kita banyak nggak ngerti, Bapak Ibu. Kita banyak nggak tahu. Makanya itu jangan salah bereaksi ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi orang tuh yang ini, ada apa-apa tuh tenang, duduk tenang di kaki Tuhan, berdoa, bisa kuasai diri, pikiran, hati, perasaan, sehingga nanti kalau tindakan kita itu tidak salah Bapak Ibu. Ya, kalau kita bertindak tuh pasti tidak salah kalau kita diawali dengan kita tenang, duduk di kaki Tuhan, dengan suara Tuhan, cari kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa katakan bahwa benar, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan atau kebenaran, nilai-nilai ilahi. Saudara lihat, kebenaran itu pribadi Tuhan. Kebenaran itu bukan sesuatu, tapi kebenaran adalah pribadi. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya Tuhan mau
mau supaya pribadinya itu ada di dalam kita sempurna. Tuhan itu sempurna di dalam kita. Kehadirannya, eksistensi seluruh kehidupan ilahi itu terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita saudara ya, jangan sampai kita punya respon yang salah, akibatnya kita semakin jauh dari Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang punya respon hati yang benar kepada Tuhan, yang semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin hidup lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, kebaikan, kebenaran, semua berkat-berkat Tuhan itu menjadi milik dan bagian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa keterlibatan Tuhan atau campur tangan Tuhan, turut bekerjanya Tuhan dalam segala sesuatu di hidup kita itu, Alkitab bilang begini, bukan untuk bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk rancangannya, bukan rancangan yang melukai kita, Bapak Ibu, bukan untuk yang membuat kita gagal dan sebagainya, tetapi sekali lagi turut bekerjanya atau keterlibatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu. Sekali lagi endingnya, ujungnya adalah kebaikan, baik bagi saya, untung bagi saya. Amin, Bapak Ibu, mari katakan bagi kita diri masing-masing. Apa yang Tuhan buat, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu baik bagi saya. Katakan masing-masing pribadi. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu baik bagi saya. Apapun itu, baik bagi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa tidak mudah orang memiliki respon hati yang benar kepada Tuhan. Karena banyak hal sebenarnya. Melihat kondisi sekeliling kita, ataupun orang-orang di sekeliling kita yang memberikan dampak dalam hidup kita, tergantung masalahnya, seberapa besar masalah itu memberikan kontribusi besar dalam respon kita yang benar. Kita bisa memilih kita respon yang benar atau respon yang salah kepada segala sesuatu itu tadi, Bapak Ibu. Nah, respon hati yang benar untuk menyikapi ayat ini, Bapak Ibu, saya punya dua poin saja untuk kita malam ini. Ya, 2 poin penting. Ya, bagaimana kita memiliki respon hati yang benar, sikap hati yang benar terhadap itu tadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita mengerti, kita akui, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap hati atau respon hati yang benar. Yang pertama adalah saya kasih 2B Bapak Ibu ya, jangan dibalik ya, 2B. Ya. B yang pertama adalah berserah. Nah, apa itu berserah? Berserah adalah menyerahkan diri sepenuhnya, seutuhnya, 100% kepada Tuhan. Tidak ada usaha, tidak ada niat sedikit pun, sekecil apapun untuk melawan Tuhan. Berserah adalah mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan apapun, berbuat apapun tanpa Tuhan. Sehebat apapun, sejago apapun, sekaya apapun, setenar apapun, sebanyak apapun harta yang engkau punya, sebanyak apapun predikat yang melekat di hidupmu, jabatan setinggi apapun, kita akui bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Berserah artinya kita tunduk, hormat, mengakui Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan. Sebab apa, Bapak Ibu? Manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur hidupnya. Amin. Siapapun dia, manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur hidupnya. Saudara lihat ini, hari ini kita bisa berencana sesuatu, besok tuh bisa berubah. Benarkah Bapak Ibu? Kita pengen apa yang hari ini kita mau lakukan, 1 jam kemudian itu bisa berubah. Apa yang kita sudah pikirkan, itu bisa berubah Bapak Ibu. Kita tidak punya kemampuan untuk mengatur hidup. Kita pikir kita baik-baik, kita sehat, kita bisa meraih sukses, kita bisa lakukan itu ini. Tahu-tahunya semua berubah. Manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur hidupnya. Yohanes 15 ayat 5b, coba kita lihat Bapak Ibu.
Yohanes 15 ayat 5b. Yohanes 15 ayat 5b. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara lihat ini. Jadi jangan sombong Bapak Ibu ya. Jangan sombong kalau saudara punya uang banyak, bersyukur. Kalau saudara punya pangkat jabatan, bersyukur. Pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Alkitab bilang, saya percaya Alkitab Bapak Ibu, di luar Tuhan, kita tidak bisa lakukan apapun. Sehebat apapun saudara rasa diri hebat, rasa diri jago, rasa diri mampu. Saudara ada waktunya yang saudara tidak bisa lakukan apapun. Kehebatanmu, jagomu, bahkan uangmu, jabatanmu tidak akan bisa menolongmu pada satu titik. Benar nggak Bapak Ibu? Kita semua pasti merasa itu. Kita semua pernah ngalamin ini Bapak Ibu. Bahwa semua yang kita punya dalam hidup ini tidak bisa menolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Makanya Yohanes 15, di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apapun. Bagaimana kita bisa sombong, saudara? Ya? Bagaimana kita bisa sombong kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa? Oh, uang yang kita punya banyak, deposit yang kita punya banyak, jabatan yang tinggi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan, kita nggak mungkin apa. Jadi apa-apa. Kita nothing, Bapak Ibu. Kita kosong, nol, nggak punya apa-apa. Pasrah kepada Tuhan. Pasrahkan hidup. Mengakui dia bahwa dia yang berdaulat atas segala sesuatu itu berserah. Serahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Jangan simpan. Kadang-kadang gini kita bilang, berdoa kita bilang, Tuhan saya berserah kepadamu. Tapi kita ada bagian-bagian yang kita tahan Bapak Ibu. Ada bagian-bagian yang kita simpan. Pikiran mungkin kita serahkan untuk Tuhan. Tapi hati enggak. Atau mungkin hati kita serahkan, tapi pikiran kita berpikir sendiri. Kita rancang segala sesuatu sendiri. Ya. Kita serahkan pikiran hati. Tapi tindakan kita serahkan enggak. Kita sudah berpikir yang baik, di hati sudah baik. Tapi pas di perkataan salah lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi berserah itu artinya menyerahkan seluruhnya, seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena manusia sekali lagi tidak punya kemampuan untuk mengatur hidup. Coba buka lagi di Amsal yang ayat pasal yang ke-14. Kitab Amsal. Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Saudara lihat ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara lihat ini. Makanya saya bilang, banyak kali dalam hidup apa yang kita sudah pikirkan, apa yang sudah kita rancangkan, apa yang sudah kita cita-citakan dari awal, ternyata di depan itu sudah terjadi seperti yang kita kehendaki kan Bapak Ibu. Jauh dari ekspektasinya. Kenapa? Sekali lagi manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur hidupnya. Tuhan yang punya kemampuan untuk mengatur hidup kita. Pasrah saja kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan bukan pasrah kepada situasi dan kondisi Bapak Ibu. Kalau kita pasrah kepada situasi dan kondisi itu nggak berubah. Bahkan itu akan membuat kita akan semakin down, semakin susah, semakin tertekan, semakin stres. Tapi pasrah kepada Tuhan yang sanggup merubah situasi dan kondisi. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau dia bisa merubah, kalau dia bisa mengatur hidup kita, kenapa kita nggak berpasrah diri untuk dia? Kenapa kita nggak berserah sepenuhnya kepada dia, Bapak Ibu? Persembahkan totalitas seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita kadang-kadang kita pikir saya masih mampu, saya masih bisa. Karena saya pintar, saya punya itu, ini, saya punya A, B, C, D. Saya masih bisa. Nyatanya, saudara, nanti ujungnya kita gagal. Kita tidak berhasil. Akhirnya kita kecewa. Ya, mari belajar untuk gini. Hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Hidup menurut cara Tuhan, bukan cara kita. Hidup dalam tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Amin, Bapak Ibu. Dia tahu, dia tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Kita sering salah.
Kita sering kali salah. Bahkan banyak kali dalam hidup kita nggak pernah libatkan Tuhan. Kita sudah buat semuanya, buat planning, buat rencana, cita-cita kita, buat semuanya. Lalu kita mau suruh Tuhan untuk ACC, salah Bapak Ibu. Itu bukan berserah. Harusnya berserah itu kita kasih Tuhan di nomor 1. Kita datang tanya Tuhan, apa yang harus saya buat? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi sebaliknya kan, cita-cita kita yang tentukan sendiri, saya mau jadi A, B, C, D. Nanti kalau kita gagal, kita salahkan Tuhan. Nah, kan kita sudah berdoa untuk Tuhan. Nah, kan kamu lakukan sendiri duluan, baru kita libatkan Tuhan untuk Tuhan setujui kita. Kan salah Bapak Ibu. Hidup dalam tujuannya Tuhan, bukan tujuan kita. Dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Alkitab bilang apa Bapak Ibu? Yesaya 55 ayat yang ke-8, coba kita lihat. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat ini. Jadi jangan kita paksa Tuhan untuk ACC rencana kita. Jangan kita paksa Tuhan itu untuk ikut apa yang kita buat. Tapi mari libatkan Tuhan dari awal, saudara. Sebab Alkitab bilang jelas bahwa rancangannya bukan rancangan kita. Dia punya rancangan yang jauh lebih besar, Bapak Ibu, dari rancangan kita. Amin. Jadi jangan, saudara, kita batasi rancangan Tuhan yang besar itu dengan rancangan kita yang kecil. Alkitab bilang, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29, kan? Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan kita mau lakukan sesuatu, nanti di ujungnya baru kita mulai, Tuhan, saya sudah lakukan ini, Tuhan setuju ya. Salah Bapak Ibu. Harusnya kita dari awal sekali lagi tuh Tuhan yang nomor 1. Kenapa kita tidak berserah? Kalau kita tahu bahwa rancangannya adalah yang terbaik untuk kita. Kenapa susah sekali untuk kita berserah penuh kepada Tuhan? Padahal kita tahu janjinya itu diberikan untuk kita, Bapak Ibu. Mari mengakui Dia dalam seluruh hidup kita. Bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Amin, Bapak Ibu. Kita bukan siapa-siapa tanpa Dia. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Jangan begini, jangan punya mental pemilik. Amin, Bapak Ibu, jangan punya mental pemilik. Kita ini cuma pengelola. Yang punya, yang pemilik itu Tuhan. Atas seluruh hidup kita dan semua orang. Maka itu Tuhan, saudara, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan merasa berhak atas hidup. Jangan merasa berhak atas segala sesuatu di hidup kita. Makanya kita tahan, kan? Karena kita merasa berhak, kita nggak berserah. Kita nggak serahkan kepada Tuhan. Karena kita merasa kita punya, kita berserah, ini milik saya. Jangan merasa pemilik, Bapak Ibu. Jangan merasa berhak. Sebab Tuhan pemilik satu-satunya. Mari serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tanpa curiga, tanpa kita mengatur Tuhan. Ya, dengan jalan apa? Melakukan segala sesuatu menurut mau kita, bukan mau Tuhan. Kita tahu lagu ini, Bapak Ibu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Tapi nyatanya dalam hidup ini, bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, kita kadang-kadang kita nyanyi beda, tapi yang kita lakukan beda Bapak Ibu. Mulut lain, tapi prakteknya juga lain. Suka-suka Tuhan kita nyanyi, tapi yang kita lakukan adalah suka-suka saya. Bukan itu yang Tuhan mau, Bapak. Respon yang benar
adalah suka-sukanya Tuhan. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup, suka-sukamu Tuhan. Sebab kita tahu bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan untuk kita. Katakan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan untuk saya, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Jadi, pasrah kepada Tuhan. Seluruh hidup kita persembahkan, serahkan untuk Dia 100% tanpa satu inci pun, 1% atau 0, sekian persen pun kita ambil. Pasrah artinya seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Dan biarkan Dia lakukan segala sesuatu menurut maunya, suka-sukanya Dia. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua. B yang pertama adalah berserah, dan B yang kedua adalah bersyukur. Amin. Bersyukur artinya gini. Setuju dengan Tuhan. Katakan, bersyukur adalah setuju dengan Tuhan. Setuju bahwa semua proses baik, nah, saudara dengar, setuju adalah semua proses baik maupun yang tidak baik menurut kita ya. Semua proses baik maupun yang tidak baik adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi baik. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi, bersyukur adalah setuju bahwa semua proses baik yang menurut kita itu maupun proses yang tidak baik adalah bagian dari cara Tuhan untuk menjadikan kita, mendidik kita menjadi baik. Setuju dengan Tuhan. Mengakui bahwa Dia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu di hidup kita. Tanpa terkecuali. Baik itu susah, baik itu senang, baik ketika kita di keadaan yang di atas, ya, lagi semakin naik atau semakin turun, ya, kita akui bahwa Dia berdaulat di atas segalanya. Kita belajar untuk mengucap syukur, Bapak Ibu. Mengucap syukur. Artinya kita percaya bahwa dalam segala situasi, Dia kendalikan segalanya. Dia berdaulat atas segalanya. Amin, Bapak Ibu. Segala janjinya tuh tergenapi atas hidup kita. Percaya bahwa Dia Tuhan. Dia bukan manusia. Kalau Dia janji, pasti Dia tepati. Bersyukur saja. Dia Raja yang dapat melakukan bahkan jauh lebih dari apa yang kita minta daripada Dia. Bersyukur artinya berterima kasih dengan hati yang tulus kepada Tuhan, bukan dengan setengah-setengah hati, Bapak Ibu. Bukan berterima kasih dengan ogah-ogahan, dipaksa, disuruh-suruh. Yuk, saya ucapan syukur deh. Ya deh, saya terima kasih, padahal hati nggak tulus. Cuman di mulut saja bilang terima kasih, padahal hati nggak tulus. Bersyukur itu dari hati, terima kasih dari hati yang tulus kepada Tuhan atas segala sesuatu. Pengakuan tulus atas segala sesuatu, saudara dengar itu, disertai rasa hormat dan tunduk kepada Allah, kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar terima kasih. Kadang kita kayak terpaksa terima kasih sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Kadang kita kayak main-main dengan kata terima kasih, kita nggak sadar, Bapak Ibu. Nggak sadar kita sengaja atau apa, terserah Bapak Ibu. Tapi harusnya rasa terima kasih atau perkataan terima kasih itu disertai rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Itu bersyukur, Bapak Ibu. Berapa banyak kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi hidup kita, dengan mulut kita bilang terima kasih. Tetapi dengan perbuatan kita, tidak ada terima kasihnya, Bapak Ibu. Dengan mulut kita menyanyi terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa terima kasih Tuhan. Tapi dengan perbuatan kita jauh dari terima kasih kepada Tuhan.
Karena nggak ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Tidak ada tunduknya kita kepada Tuhan, kepada firman. Cuman bisa bilang terima kasih. Tapi firman kita lambat. Kita tidak taat, Bapak Ibu. Bersyukur. Itu harus dari ketulusan hati kita. Yang menghormati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mengerti dan menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai bagian dari rencana besarnya untuk kebaikan kita. Segala yang pahit, segala yang getir, susah, sedih, senang, bahagia, menyakitkan. Saudara lihat ini. Adalah caranya untuk membuat roh kita menang dari daging. Sehingga daging tidak dominasi dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Bahkan Alkitab bilang, Mazmur 50 ayat 14, coba kita lihat. Mazmur 50 ayat 14 itu bilang, syukur itu adalah korban, Bapak Ibu. Mazmur 50 ayat 14 maksudnya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Saudara lihat itu. Mazmur 50 ayat 14 bagian A. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Korban, saudara, itu tuh harus dibakar. Saudara lihat korban, kalau misalkan kita belajar tentang korban di Alkitab, maka binatang itu harus dibakar sampai habis. Ya, Bapak Ibu. Jadi kedagingan kita itu harus dibakar sampai habis. Itu ucapan syukur. Makanya saya bilang, itu bagian segala sesuatu mengerti dan menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari rencananya yang besar untuk kebaikan kita. Segala yang pahit, yang tidak enak, yang sedih, yang susah, yang melukai kita, yang menjatuhkan kita, yang apalagi yang menyakiti hati kita, adalah cara Dia untuk membuat roh kita menang dari daging. Supaya daging tidak dominasi dalam kehidupan kita, tetapi roh yang mendominasi. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari belajar untuk bersyukur dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saya percaya gini, semua kita pasti setuju gini. Waktu kita bersyukur dengan hati yang tulus, ada kelegaan di dalam kita, Bapak Ibu. Kita rasa tenang, kita rasa damai di dalam. Karena dengan kita bersyukur dengan tulus hati, kita sedang memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Bahwa di mulut dan di hati itu sama. Kita mengakui bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kita. Apapun itu. Apapun itu. Jangan atur Tuhan sekali lagi, Bapak Ibu. Jangan atur Tuhan. Tapi biarkan Tuhan yang mengatur kita. Amin, Bapak Ibu. Belajar bersyukur. Belajar berterima kasih kepada Tuhan. Biasakan hatimu, mulutmu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan dengan tulus hati. Setuju bahwa semua proses baik atau tidak baik adalah bagian sekali lagi cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Sebab itu Bapak Ibu, jangan menolak didikan Tuhan Alkitab bilang. Amin. Jangan menolak didikan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa bersyukur dengar ini baik Bapak Ibu. Kita tidak mungkin bisa bersyukur tanpa diawali dengan berserah kepada Tuhan. Amin. Kita tidak mungkin bisa bersyukur tanpa kita diawali dengan berserah kepada Tuhan. Nah susah Bapak Ibu, kalau kita nggak berserah, di awal kita nggak mungkin bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih pikir yang kita punya, ini milik saya, ini punya saya, ini bagian saya. Kita masih mempertahankan. Kalau kita sudah bisa berserah, kita juga pasti bisa bersyukur. Amin, Bapak Ibu. Makanya kita bisa bilang, kalau kita lakukan ini, maka saya percaya gini, kita akan bisa mengucapkan ayat ini dengan baik. Sekarang aku tahu bahwa Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu,
Ketika kita melakukan dua hal ini, kita belajar untuk hidup berserah kepada Tuhan. Dengan mempersembahkan totalitas seluruh hidup kita. Kita tidak punya mental pemilik, tetapi kita tahu pemilik yang berhak atas hidup kita dan segala sesuatu di dalam hidup kita hanya Tuhan. Ya. Dan kita belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Dia, bahwa mengakui bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu, berterima kasih dengan hati tulus atas semua proses hidup yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Saya percaya kita semua akan mengakui bahwa benar yang Dia lakukan itu ujungnya baik bagi saya. Yang Dia lakukan ujungnya menguntungkan untuk saya. Yang Dia lakukan semuanya ujungnya mendatangkan kebenaran bagi saya. Amin, Bapak Ibu. Mari terus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup Bapak Ibu. Miliki respon yang benar kepada Tuhan. Jangan salah meresponi segala sesuatu dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa buat kita respon salah. Tetapi mari sekali lagi, saya dorong kita semua. Ketika sesuatu terjadi atau apa saja terjadi, datang kepada kita. Mari jangan cepat-cepat merespon. Tetapi mari kita tenang di hadapan Tuhan. Bahwa seluruh hidup kita serahkan, berserah semua kepada Tuhan. Dan mari mengucap syukur dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Nah, saya percaya segala yang baik, segala yang mulia, segala yang benar, segala yang dari Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Menjadi milik dan bagian kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada